Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para kiai, para alim, para asatidz, pemateri, Bapak Dr. Haji Kiai Haji Abdul Jalil LCMA yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Nahrawi yang saya hormati, Fadilatul Mukarram Al-Ustadz Hamdan yang saya hormati, Al-Ustadz Hasun, dan jamaah pengajian As-Sahwah yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada malam kajian yang ke-16 ini, walaupun cuaca hujan, alhamdulillah jamaah tetap semangat, tetap eksis untuk mengikuti pengajian kajian As-Sahwah ini. Mudah-mudahan langkah para kiai hadir di kediaman kami di markas As-Sahwah, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal ibadah yang memperberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada para kiai yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran ini menjadi keberkahan bagi keluarga kami, bagi kediaman kami di markas As-Sahwah ini. Dan tentu saudara-saudara sekalian, para alim ulama, para kiai adalah ke depan adalah pewaris para nabi, karena setelah Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi. Tentu yang mewarisi adalah para alim dan para ulama. Tentu kita sebagai pewaris para nabi harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang memadai, yang nantinya kita menjadi penerang dan menjadi pelita bagi masyarakat kita, bagi umat manusia. Mudah-mudahan tujuan baik dari kita semua ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan ridha, Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Sekali lagi atas nama As-Sahwah, kalau sekiranya pada malam hari ini banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak sekalian, para kiai, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita mulai kajian pada malam hari ini, kajian yang ke-16 ini, dengan bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca suratul Fatihah, kita khususkan kepada kedua orang tua kita khususkan kepada guru-guru kita, dan mudah-mudahan para alim yang hadir pada malam hari ini Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kami ucapkan kepada ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TV Iqamah dan TV As-Sahwah. Mudah-mudahan dengan IT yang ada ini, As-Sahwah bisa menjadi syiar nantinya yang akan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadilatul Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Jalil, fal waktu mufawwadun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin al-muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para alim, para ustadz, para kiai, al-khudur al-kiram, wabil khusus al-muassis sekaligus yaitu sahibul majlis dan sahibul bait, al-ustadz Muslih Singgan LC, Kiai Haji Nahrawi beserta kiai-kiai yang lain. Ini juga ada Kiai Hamdan dari LD PCNU Jakarta Utara. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan selalu kesehatan, Allah berikan kemudahan dan pemahaman sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita pada kesempatan ini masih ijma, insyaallah ijma ini yang terakhir sekaligus insyaallah nanti adalah kesimpulan. Terakhir kemarin yaitu tentang contoh-contoh ijma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ustaz Fauzi, monggo, masih ada tempat. Selamat datang. Wa yumkinun iqadul ijma'il yaumah. Kalau kemarin masih ada perdebatan apakah ada kemungkinan ijma' itu terjadi atau tidak, kemarin ada yang membantah yaitu tidak mungkin terjadi. Wa yumkinun iqadul ijma'il yaumah. Ijma' bisa terjadi pada hari ini min tariqil mu'tamarati wan nadawati, yaitu dengan cara mengadakan konferensi-konferensi besar dan seminar-seminar internasional. Jadi ijma' hari ini bisa saja terjadi kalau itu diadakan muktamar-muktamar internasional dan seminar-seminar internasional. Allati tad'u ilaihal hukumatu, yang diadakan oleh para pemerintah negara-negara Islam yang ada di dunia. Awil majami'ul fiqhiyatu, atau muktamar-muktamar dan seminar-seminar skala internasional ini dilaksanakan oleh majma' fikih, yaitu Islamic Jurisprudency Academy. Di antaranya misalnya adalah kalau di Al-Azhar Kairo Mesir itu ada namanya Majma'ul Buhuth Al-Islamiyah, yaitu Islamic Research Academy. Kalau di Saudi itu ada namanya Al-Majma' Al-Fiqhi Ad-Duwali, yaitu International Islamic Jurisprudency Academy. Di Sudan misalnya ada Al-Majma' Al-Fiqih As-Sudani. Dulu di Libya sebelum pemerintahannya seperti ini itu ada Al-Majma' Al-Fiqih Al-Libi. Banyak di negara-negara Islam di dunia yang punya kajian tentang fikih yang skala internasional. Nah, kalau akademi fikih ini mengadakan konferensi atau mengadakan seminar yang membahas tentang kajian kasus-kasus tertentu, maka itu bisa kemungkinan terjadi yang namanya ijma' ulama. Ala ayyatimmal ikhtiyaru ala wafqi dawabiti syar'iyyati, bahwa pemilihannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah aturan-aturan syara' fi ikhtiyari ahlil halli wal aqdi, untuk memilih yang ahli dalam memutuskan kasus dan hukum yang sedang dihadapi. Jadi yaitu ahlul halli wal aqdi.
Au ahli ijtihadi, atau yang dipilih itu memang orang-orang yang ahli dalam bidang ijtihad untuk melakukan istinbat hukum. Dari siapa saja kalangannya? Minal marmukinal masyhurinah, yaitu dari para ulama-ulama yang memang terkemuka dan sudah kesohor keilmuannya. Jadi ijma itu bisa saja terjadi hari ini jika diadakan muktamar, diadakan nadwah, konferensi, seminar skala internasional, kalau yang hadir itu adalah para ulama, tokoh-tokoh yang memang punya kompetensi di bidangnya dan mereka adalah ulama-ulama terkemuka. Itu sering terjadi di Saudi ini misalnya. Fi kulli baladin islamiyin, yaitu ulama-ulama yang terkemuka dan masyhur di masing-masing negara Islam. Misalnya dari Indonesia, siapa tokoh yang punya kompetensi untuk melakukan ijtihad? Dari Saudi siapa, Mesir siapa. Nah, ulama-ulama tersebut ngumpul untuk membahas kasus tertentu, terjadi kesepakatan, nanti itu masuk kategori ijma'. Dunah mujamalatin, tapi tanpa adanya mujamalah. Nah, kalau mujamalah berarti ini tidak murni, ada unsur tendensi yang lain. Wala muhabatin, dan juga ini tidak ada tendensius, tidak ada kecenderungan pada tokoh tertentu, negara tertentu. Memang murni untuk melakukan ijtihad, memutuskan bersama tentang hukum-hukum yang sedang dihadapi, terutama adalah yaitu kasus-kasus kontemporer. Dengan demikian berarti ijma' itu bisa saja terjadi kalau syarat-syarat dan tokoh-tokoh ulama itu memang mumpuni. Nah, itu yang menarik, tapi kita hampir ini tidak pernah mendengar hasil-hasil dari adanya muktamar, hasil-hasil dari adanya nadwah, konferensi dan seminar internasional yang diadakan. Caranya gampang, tinggal dicek, itu adalah Al-Majma' Al-Fiqhi. Terutama yang sudah masyhur biasanya yang ada di Saudi atau yang ada di Kairo itu. Berikutnya, wuqu'ul ijma'i bil fi'lih, yaitu fakta terjadinya ijma'. Fakta terjadinya ijma'. Yara jumhurul ulama'i annahu waqa'at ijma'atun kathiratun minas sahabati wa ghairihim. Mayoritas ulama berpendapat bahwa telah terjadi banyak ijma' dari kalangan sahabat maupun selain sahabat. Ini jumhur. Kemarin kan dibahas bahwa ijma' tidak mungkin terjadi. Nah, ini jumhur memang menyatakan bahwa sudah banyak ijma' yang terjadi di kalangan sahabat maupun selain sahabat. Kama huwa wadihun fi kitabih maratibil ijma'i libni Hazmin, sebagaimana kalau mau baca lebih lengkapnya ditulis oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Dhahiri, nama kitabnya Maratibul Ijma'. Nah, di sini memang ada kitabnya Maratibul Ijma'. Siapa Ibnu Hazm? Ibnu Hazm ini lebih dulu daripada Imam Ghazali. Namanya adalah masyhur Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Dhahiri. Beliau lahir di Kurtubah, Cordova, Spanyol. Jika tak salah ingat, tahun 384, wafat 456. Berarti ketika Imam Ghazali 6 tahun, beliau sudah wafat. Yang menarik, Ibnu Hazm ini dulunya adalah bermadhab Syafi'i, tapi kemudian beralih ke Dhahiri. Beliau kalau mau baca biografinya silakan baca misalnya karya yaitu Imam Abu Zahroh, Kairo, Mesir. Beliau banyak menulis tentang biografi para mujtahid, di antaranya yang 4 ulama madhab itu termasuk Dhahiri ini. Nah, yang menarik, beliau dulu pernah punya kasus kenapa mendalami fikih. Ketika umur sekitar 26 tahun, beliau itu datang ke sebuah masjid, memang menyaksikan dan nganterin jenazah.
ketika jenazah sudah sampai di masjid, beliau yang waktu itu masih muda 26 tahun langsung duduk di masjid. Kemudian oleh salah seorang tokoh diminta, ditegur, dia tidak boleh duduk tapi harus sholat dulu 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat baru kemudian beliau keluar mengantarkan kembali jenazah. Kira-kira ba'da asar beliau datang kembali ke masjid, masuk masjid, kemudian beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebagaimana teguran tadi karena beliau langsung duduk. Tapi ditegur lagi, tidak boleh sholat sunnah karena waktunya setelah asar. Bisa tangkap ya? Ini beliau akhirnya kan bingung gimana tadi masuk masjid duduk ditegur, sekarang masuk masjid lagi langsung sholat ba'da asar ditegur. Gimana nih? Akhirnya beliau pulang kembali ke orang yang mendidik beliau, gurunya jika tak salah namanya yaitu adalah Abu Abdillah Dahun. Kemudian beliau diantarkan ke salah seorang yang ahli fikih, digembleng di sana. Beliau diminta untuk belajar tentang kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Digembleng di sana, kira-kira 3 tahun beliau itu konsen baca kitab Al-Muwatta dan kitab-kitab karya ulama yang lainnya. Selama 3 tahun. Kalau hari ini 3 tahun kita baca, kemudian nggak keluar-keluar seperti Ibnu Hazm, insya Allah itu juga jadi. Setelah 3 tahun beliau sudah menguasai beberapa karya ulama dan pandangan ulama. Beliau ini senang untuk berdebat. Kata ulama, tidak ada satupun ulama yang tidak dikritik oleh lisan Ibnu Hazm. Semuanya kena. Ibnu Hazm nih, karena cerdas. Artinya apa? Ternyata belajar fikih mendalamikan sekitar umur 26 tahun. Nah kita dari kecil belajar fikih. Kita belajar fikih dari kecil. Nah ini 26 tahun beliau baru konsen. Selama 3 tahun ulama-ulama itu dikritik oleh beliau. Nah beliau kemudian dikenal dengan tokoh, yaitu tokoh madhab Dhohiri yang menghidupkan kembali pandangan-pandangan dari Abu Daud Ali Ad-Dhohiri, bahkan dikenal sebagai salah satu pentolan dari madhab Dhohiri. Di antara karyanya tadi Maratibul Ijma, kalau fikih Al-Muhalla. Kemudian ada beliau juga ahli sastra. Memang beliau juga ini adalah seorang yang termasuk linguistik hebat, memang diakui. Ini Ibnu Hazm Ad-Dhohiri. Banyak karya-karya beliau. Usul fiknya juga punya beliau, di awal kan sudah pernah disebut ya. Nah itu Ibnu Hazm. Nah di antara contohnya adalah mithlul ijma'i ala i'ta'il jaddatis sudusah fil mirathi. Kesepakatan yang terjadi adalah nenek itu mendapatkan 1/6 dari warisan yang ditinggalkan oleh keluarga kerabatnya. Ini kalau dicek di Al-Quran tak ketemu itu yang namanya bagian nenek. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Kasus ini pernah dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar. Ada seorang nenek yang datang pada beliau minta jatah warisan dari cucunya yang wafat. Kata Abu Bakar, nggak ada di Al-Quran, pulang saja. Ternyata Abu Bakar kemudian nanya pada seorang sahabat, saya pernah menyaksikan sendiri bahwa Rasulullah itu membagikan 1/6 bagi nenek dari warisan cucunya. Begitu juga ketika kasus pada Sayyidina Umar bin Khattab, sama kasusnya. Kemudian dijelaskan juga bahwa Rasulullah juga membagi 1/6. Nini dari jalur bapak maupun ibu sama, 1 nini atau 2 nini itu tetap 1/6. Kalau 1 buat sendirian, kalau nininya 2 berarti 1/6 buat berdua. Nah kasus-kasus seperti inilah yang kemudian harus kita kuasai karena ayatnya yang nggak ketemu. Nah ini kemudian terjadi kesepakatan bahwa nenek dari jalur bapak maupun jalur ibu itu dapat 1/6. Itu kesepakatannya.
Kemudian wa alaman ihbai'it ta'ami qabla qabdihi, kesepakatan tentang larangan menjual kembali makanan yang dibeli sebelum dikuasai, sebelum dipegang. Saya beli makanan sama Kiai Nahrawi, tapi belum saya ambil, belum serah terima. Saya dilarang untuk menjual apa yang saya beli belum saya pegang. Itu namanya adalah man ubai'it ta'am qabla qabdihi. Yang menarik, ini kan ada hadisnya. Jika tak salah bunyinya begini, mani beta'ah ta'aman fala yabi'hu qabla ay hatta yakbidahu. Orang yang melakukan transaksi jual beli makanan, maka sang pembeli itu dilarang untuk menjual sebelum makanan itu dia pegang. Nah, ulama-ulama dari 4 madhab itu sepakat makanan ini dilarang. Tapi apakah hadis itu hanya berlaku untuk makanan? Baru ulama berdebat. Kalau Syafi'iyah menyatakan selain makanan itu juga dilarang untuk dijual kembali jika itu belum dipegang oleh yang membeli sebelum dikobat. Tapi kalau Malikiyah menyatakan makanan dan jenis makanan apapun kalau itu mauzun atau makil atau makdud, ditimbang, diukur, ditakar, itu nanti yang termasuk kategori larangan dijual sebelum ada di tangan sang pembeli. Nah, ini makanannya apa saja. Apa alasannya? Nanti beliau menyatakan untuk supaya tidak terjebak, terperosok pada riban nasi'ah. Maka disebut nanti dengan saddud dzari'ah. Karena kemarin termasuk makanan ini adalah masuk kategori 6 barang yang ada unsur riba. Nah ini, tapi kemudian Hanabilah dan Hanafiyah itu unsurnya karena ada goror, tapi ini adalah makanan. Yang menarik kalau dohiri itu menyatakan adalah yaitu yang ada di hadis saja, yaitu adalah gandum, karena waktu itu yang berlaku adalah gandum. Tetapi semua ulama sepakat bahwa makanan ini dilarang dijual kembali oleh sang pembeli kalau makanan itu tidak ada di tangan sang pembeli. Masalah nanti selain makanan atau yang lain-lain itu adalah perdebatan. Nah, selain Syafi'i, kalau Syafi'i tentu jelas apapun sebelum dikobat oleh baik pembeli maka dilarang dijual kembali. Dengan demikian berarti seperti madhab Maliki maka boleh kalau selain makanan. Nih misalnya Ustadz Somad nih beli kitab, dia sebagai pembeli beli mesan ke toko, lalu dia kan nggak megang kitabnya, langsung dijual pada orang, ya. Langsung dijual pada orang. Nah, Maliki di sini monggo, karena tidak termasuk to'am, tidak mauzun, juga tidak makil, tidak makdud. Bisa tangkap ya? Nah, ini kategorinya begini maksudnya. Itu tapi di luar makanan itu. Wa ala tahrimi syahmil khinziri qiyasan ala lahmihi. Begitu juga kesepakatan tentang keharaman lemak babi, gaji babi itu karena kias pada dagingnya, ya, yaitu walahmul khinzir, yaitu daging babi. Nanti kias ada, tapi sekilas itu kias itu adalah ngukur yang ada di nas mansus, yang tidak ada nas diukur dengan yang ada di nas. Nanti ada namanya kiasnya itu kias aulawi atau aula, ada kiasnya itu musawi, ada kiasnya adna. Nah ini nanti begini, apakah ini masuk aulawi, masuk adna, atau masuk musawi nanti di belakang, biar penasaran lah. Wa ala wujubi dhomanil mangsubi bil mithli au bil qimati. Begitu juga kesepakatan tentang wajib mengganti barang yang digosok oleh orang yang menggosok dengan jenis barang yang sama atau pakai harganya. Misalnya nih, Abdul Latif gosok sandal temennya, ya, dia yaitu harus menanggung, ada doman yang ditanggung. Kalau rusak ganti barang yang sama, kalau tak ada barang yang sama bayar harganya. Itu sepakat.
Ghosab itu kan antara minjem sama nyuri. Kalau punya orang dibawa ke rumahnya, dimiliki, tak dikembalikan, namanya nyuri. Tapi ada syaratnya sarikoh itu. Kalau ditaruh sembarangan, tidak disimpan, sesuatu yang aman, nanti tak masuk sarikoh, itu di fikih. Tapi kalau make punya orang atas izin orang, kan namanya minjem. Ini kan make enggak izin tapi enggak dimiliki, enggak dibawa, itu kan namanya ghosab. Nah, kalau rusak harus diganti. Kalau tak bisa ganti barang yang sama, maka dia harus yaitu ganti dengan harga itu. Wa ala butlani zawajil muslimati bil kafiri, begitu juga sepakat tentang tidak sahnya pernikahan perempuan yang beragama Islam dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Ini disepakati. Wa ala sihhati aqdiz zawaji min ghairi tasmiyati mahrin, begitu juga sepakat tentang sahnya akad nikah tanpa penyebutan mahar. Tanpa penyebutan mahar. Jadi kalau mahal-mahal tinggal dijawab kalau pintar fikih, qabil tuh nikahaha wa tazwijaha. Cukup tawar nanti. Itu kan kalau yang pintar fikih. Ya kalau nggak pintar sampai waritu bidzalik. Padahal maharnya yaitu besar. Misalnya maharnya pakai manzilin fakhirin wa sayyaratin, kan susah. Kalau nanti tiba-tiba qabil tuh nikah sampai waraditu bidzalik. Nah, itu harus bayar. Tapi kalau yang pintar fikih kan gampang. Qabil tuh nikah wa tazwijaha. Sudah selesai. Ya, itu kan solusi itu ya. Tapi tidak disebutkan dalam sigot ijab qabul, tak masalah itu maksudnya. Wa ala hurmatil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha fi zawaji, begitu juga sepakat tentang keharaman mempoligami perempuan dengan tante dari bapak maupun tante dari ibu dalam satu waktu. Tak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dilarang untuk mempoligami dua perempuan yang sekandung, yaitu bersaudari. Nah, tidak disebut memang ayatnya. Ini kayaknya pernah kemarin ya. Yaitu wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, selain yang disebut itu ya halal, tapi kan tante enggak disebut. Bagaimana nih? Baru kan Nabi menyatakan la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal bar'ati wa khalatiha, tidak boleh dilakukan poligami antara perempuan dengan tante dari bapak maupun tante dari ibu. Kalau sama nenek gimana? Kan nggak disebut. Neneknya masih seger, awet misalnya. Boleh, yang nggak boleh juga. Yang menarik adalah kenapa kok yang disebut ukhtain? Karena kemungkinan kita tertarik itu ya sama yang sejawat. Sama yang sejawat, yaitu dari istri ke mbaknya tak beda jauh, dari istri ke adiknya tak beda jauh. Kalau ke tantenya umumnya jauh, kalau ke nenek apalagi. Nah, itu kan karakteristik dari bahasa Al-Quran yang digunakan, yaitu yang kemungkinan besar, tapi bukan berarti yang tidak mungkin itu tidak terjadi di kalangan masyarakat. Maka dari itu disepakati dilarang. Wa ala wujubil iddati bi mautiz zauji wa nahwi dzalika, begitu juga kesepakatan tentang perempuan yang dicerai, baik cerai mati maupun cerai hidup, itu harus ada iddah. Kita tahu kalau perempuan ditinggal mati ya ditunggu saja, sabar. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asra. Tinggal dihitung saja. Kemarin kan ada tuh yang meninggal dari kalangan yaitu selebritis, ada yang ngitung kok itu berapanya. Ya, ada yang ngitung kan? Oke, tapi kalau tidak ditinggal mati, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalau dicerai hidup itu tak hamil 3 kali suci Syafi'i, 3 kali haid Hanafi. Bagaimana kalau sedang hamil? Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Kalau sedang hamil itu ditunggu sampai melahirkan. Problemnya adalah kalau hamil ditinggal mati.
Ya, hamil ditinggal mati. Hamilnya 2 bulan, suaminya mati. Tunggu 4 bulan 10 hari. Berarti hamilnya 6 bulan 10 hari. Boleh nggak dikawinin? Kan begitu pertanyaannya. Ya, atau hamil 9 bulan, kata dokter seminggu lagi dia itu lahir. Tiba-tiba suaminya keluar rumah, kemudian tak lama polisi datang ngasih kabar suaminya mati. Tiba-tiba kaget brojol. Kira-kira itu boleh langsung dinikahi karena lahir, apa milih iddah karena ditinggal mati suami? Kan itu kasusnya nih. Kalau yang pertama hamil 2 bulan, kemudian suaminya mati, kalau pakainya iddah ditinggal mati suami, berarti umur 6 bulan 10 hari kandungannya kan boleh kawin. Berarti kan 2 iddah nih. Maka kata ulama ikut yang terlama, tunggu lahir. Tapi kalau hamilnya 9 bulan, suaminya mati, jangan pakai iddah lahir, baru brojol udah boleh kawin. Tapi pakai iddah yang lama, nunggu 4 bulan 10 hari. Nah, kasus-kasus begini kan yang harus kita kuasai nih. Ini kasus-kasus begini maksudnya. Nah, ada iddah, kecuali itu baru dinikahi, belum diapa-apakan, cerai, mati, langsung ya diganti saat itu. Kan sudah siap-siap gitu. Kan udah siap-siap, ini sudah siap, penghulu siap, itu siap, baru aja nikah kan belum pulang, tahu-tahu mati, langsung aja ganti. Tunggu janda. Sudah langsung aja ganti gitu. Boleh, resepsi kan mau berlangsung. Nah, itu maksudnya nih. Wa nahwi dzalika dan lain-lain tadi. Mimma yu'tamadu ala nassin syar'iyyin, yaitu hukum-hukum yang memang dilandaskan pada nas syara'. Wa hadza la majalah lil bahthi fihi. Di sini tidak ada ruang untuk mengkaji hal ini karena memang sedang tidak ngaji fikih, ngaji usul fik. Nah, ini yang perlu dibedakan, ngaji usul fik dengan ngaji fikih. Fikih sekedar jadi contoh. Maka memang yang paling utama kalau ngaji fikih itu memang linguistik plus nguasain hukum-hukum fikih. Karena yang menjadi metode nanti tentu pendekatan kebahasaan, contohnya fikih yang ada itu. Ammal ijma'u fil masailil ijtihadiyatil bahtati. Adapun ijma' yang berkenaan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan hasil ijtihad murni. Jadi ijtihad murni, ijma' tentang masalah-masalah ijtihadiyah murni. Fala yumkinud di'aul ijma'i 'alaiha bisuhulatin. Tidak mudah untuk mengklaim bahwa itu adalah ijma'. Ya, jadi tidak mudah mengklaim bahwa itu adalah ijma'. Jadi ada ulama beristihad hasilnya begini, tapi tidak ada yang bantah, tidak mudah itu diklaim sebagai ijma'. Karena ijma' ada rukun dan syaratnya seperti yang berlalu. Wa kulli ma yumkinu qawluhu, dan juga tidak mudah mengklaim setiap sesuatu yang misalnya dikatakan begini, huwa anna hunakah kathiran minal ara'i, bahwa banyak pendapat yang dilontarkan oleh para ulama, la yu'lamu fiha khilafun bainas sahabati wa ghairihim, di mana pandangan yang dinyatakan seorang mujtahid itu tidak pernah ada yang berbeda. Ya, tidak ada yang berseberangan baik di kalangan sahabat maupun yang lainnya. Wa hadza indal jumhuri dakhilun fil ijma'id dhanni lal qat'i. Nah, yang begini menurut mayoritas ulama masuk kategori ijma' dhanni, bukan ijma' qat'i. Artinya kalau ada ulama beristihad tapi tidak ditemukan yang membantah atau berbeda pendapat, jangan mudah diklaim itu ijma'. Nah, jangan ini ijma', karena tidak sedikit orang yang mudah mengklaim itu adalah ijma'. Sekalipun itu pandangan mustahid, tidak ditemukan ada yang berbeda pendapat atau yang membantah. Itu maksudnya. Wa yumkinu iradu mithalin alal ijma'il mujarradi wa huwa masyru'iyatul mudharabati. Nah, kita bisa menghadirkan contoh tentang ijma' murni, yaitu adalah masyru'iyatul mudharabati,
disyariatkannya, dibolehkannya tentang akad mudharabah. Kalau di fikih klasik mudharabah biasanya qirad, yaitu daf'ul malik malan lil amil ya'malu fihi warribhu bainahuma. Pemilik modal menyerahkan modal pada pengusaha, kemudian pengusaha melakukan usaha, keuntungan dibagi dua berdasarkan kesepakatan. Tapi di sini yang nanti kalau dapat keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, tapi kalau terjadi kebuntungan kerugian, yang bertanggung jawab penuh adalah malik pemilik modal selama tidak ceroboh sang pengusaha. Selama sang pengusaha tidak ceroboh. Cuma problem hari ini, orang yang meninvestasikan kekayaannya, yang punya modal, naruh modal ke pengusaha, tak mau rugi. Tapi sang pengusaha selalu bilang rugi. Itu kan problem hari ini ya. Saya naruh modal ke Pak Haji, ya sepakat. Tapi saya tak mau tahu rugi apa enggak. Pokoknya saya harus dapat keuntungan. Tapi yang punya usaha, untungnya selalu besar, bilangnya itu rugi. Kan itu problem hari ini. Nah, ini mudharabah, ini sekarang sudah diterapkan, itu transaksinya diperbankan. Jadi sederhananya, pemilik modal menyerahkan modal pada pengusaha, untung berdasarkan kesepakatan. Kalau rugi, yang bertanggung jawab adalah pemilik modal selama pengusaha tidak melakukan kecerobohan. Tapi kalau ada unsur kecerobohan, itu baru nanti bukan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Nah, bagaimana dengan hari ini? Bisa nggak pengusaha dipercaya tidak ceroboh, tidak teledor, nipu apa enggak? Maka kata ulama, boleh malik itu memberikan syarat untuk minta jaminan. Untuk minta jaminan, atau ada pihak yang ketiga, supaya orang tidak mudah bilang rugi, bilang ini, itu ada jaminan, itu boleh nanti. Nah, silakan ini dicek nanti di kitab-kitab buku-buku al-iqtisad al-islami, yaitu buku-buku tentang ekonomi Islam. Ini contoh saja ijma' murni, itu maksudnya yang dicontohkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Faqad ajma'al ulama'u ala jawaziha. Ulama sepakat bahwa mudharabah itu boleh. Nah, itu boleh. Itu artinya meskipun tidak ngumpul ya boleh gitu. Mana nih? Walaisa hunaka nassun sahihun 'alaiha. Kita tidak menemukan nas, terutama Al-Qur'an ya, atau nas yang sahih berkenaan tentang masalah khusus akad mudharabah ini. Cari Qur'annya nggak ketemu, tapi kalau huruf dorobanya itu diulang banyak di Al-Qur'an. Kita tak bilang dorobah yudhoribu, tapi huruf doroba. Kalau di mu'jam klasik itu tidak nyebut kata, tapi nyebutnya huruf dot, warra, walba. Nah, itu nyebutnya seperti kitab Maqayisul Lughah karya Ibnu Faris, atau yaitu kitabnya adalah Kitabul Ain karya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, nyebutnya huruf. Kalau belakangan sudah kata. Nah, ini kalau nyari dorobo ya banyak di Al-Qur'annya. Kata-kata doroba yaitu sebagai asal kata dan huruf-huruf dari kata. Itu banyak. Wa kulli ma fil amri annan nasah ta'amalu biha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap yang berkenaan dengan urusan muamalah yang dilakukan oleh umat Islam di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aqarrahum 'alaiha wa lam yunkirha 'alaihim. Nabi setuju, tidak mengingkari apa yang mereka lakukan tentang urusan muamalah. Bagaimana caranya tahu? Dibaca sirah. Nah, itu baru tahu nih, dibaca sirah. Kalau mau tahu tentang muamalah yang dilakukan oleh umat Islam di masa Nabi hidup, di mana Nabi
itu diam atau menyetujui tanpa mengingkari. Itu banyak. Qala al-Imam Syafi'i ma la yu'lamu fihi khilafun la yuqalu lahu ijma'un. Tidak setiap pendapat yang tidak ada yang berbeda dengan pendapat itu lalu otomatis dikatakan ijma'. Nah, ini baru Syafi'i bilang begitu. Artinya kalau ada pendapat ulama yang nyampe pada kita, tidak ada pendapat yang membantah berbeda dengan pandangan ulama itu, maka tidak bisa dikatakan pendapat itu sebagai ijma'. Makanya tidak boleh dengan mudah mengklaim itu ijma'. Itu kata Imam Syafi'i. Ammal muradu biqaulil imami Ahmad, sedangkan yang dimaksud oleh pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal, malidda'al ijma'ah fahuwa kadhibun, orang yang mengklaim tentang ijma' maka dia adalah pendusta. Nah, ini kan pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal yang oleh sebagian kalangan dijadikan sebagai argumentasi bahwa Ahmad bin Hanbal itu menyatakan tidak ada ijma'. Kemudian dijelaskan di sini bahwa yang dimaksud pernyataan ini adalah fahuwa hamlun nasi ala tathabbuti min naqlil ajami'i wa ta'akkudi min huduthiha, yaitu adalah adanya pernyataan-pernyataan orang tentang ketetapan adanya kutipan-kutipan tentang ijma' dan memperkuat tentang terjadinya ijma' yang diklaim itu. Duna mujarradid di'aiha min ghairi tila'in 'alaiha, tanpa murni mengklaim adanya ijma' yang ada tanpa adanya melakukan kajian terlebih dahulu. Artinya banyak orang yang mudah mengklaim itu ijma'. Ini yang dimaksud dengan pernyataan Ahmad bin Hanbal, dia dusta, padahal belum melakukan kajian riset mendalam tentang pandangan-pandangan yang diklaim itu adalah ijma'. Wa min ghairi muwafaqatil akharina ala sihhatin naqli wa thubutil khabari, begitu juga tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak lain tentang kebenaran yang dikutip itu dan tentang adanya informasi yang disampaikan. Walaisa muraduhu ingkara wuqu'il ijma'i, yang dimaksud pernyataan Ahmad bin Hanbal tadi bukan berarti beliau adalah mengingkari adanya terjadinya ijma'. Nah, itu pernyataan-pernyataan dari para ulama. Artinya Imam Syafi'i saja menyatakan setiap pandangan ulama mujtahid yang tidak ada pendapat yang membantah berbeda tidak berarti ijma'. Orang yang mudah mengklaim itu ijma' tanpa melakukan riset terlebih dahulu, maka dia adalah kadhib, pendusta. Itu adalah pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhuma. Amin. Nah, masuk kesimpulan. Ya, karena ini sudah berapa kali ketemu, kesimpulannya adalah bahwa ijma' itu adalah kesepakatan dari para ulama mujtahid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, terjadi pada satu masa tertentu tentang kasus hukum tertentu, bagaimana hukumnya menurut syarak. Itu adalah tentang ijma'. Artinya kalau tidak seluruh mujtahid atau di masa Nabi terjadi ijma' atau berbeda masa, maka itu tidak masuk dikategorikan ijma'. Rukun dan syarat ijma' boleh dilihat di depan. Ini saya nyatat kesimpulan saja. Satu, bahwa ulama-ulama yang melakukan kesepakatan tentang kasus hukum itu harus banyak dan dari kalangan mujtahid semua. Kemudian yang kedua adalah yaitu kesepakatan itu berkenaan dengan kasus hukum tertentu. Dan yang ketiga yaitu ulamanya dari negara-negara Islam yang berbeda-beda. Kalau Saudi saja ya bukan, Mesir saja bukan, Indonesia saja bukan.
Yang keempat, setiap ulama mujtahid yang sepakat harus menyampaikan pandangannya secara jelas dan terang-terangan tentang kasus yang terjadi. Yang kelima adalah para ulama mujtahidnya itu orangnya memang punya sifat adil dan tidak melakukan hal-hal yang berbau bid'ah. Yang keenam adalah bahwa yang disepakati itu ada sandaran hukumnya, baik itu berupa nas maupun berupa qiyas. Mustanadnya yang dijadikan sebagai sandaran ijma, satu, dalilnya ada yang qat'i, yaitu Quran atau hadis mutawatir. Kalau yang dijadikan dalil adalah Al-Quran atau hadis mutawatir, fungsi ijma sekedar penguat, bukan hukum mustakil, bukan dalil mustakil, bukan independen. Yang kedua, jika yang dijadikan mustanad ijma itu dalil dhanni, yaitu hadis ahad atau qiyas, maka ijma itu berfungsi sebagai dalil qat'i atau mustakil karena dalilnya dhanni. Kemudian al-maslahah al-mursalah itu bisa menjadi mustanad dari ijma. Idza tabaddalatil maslahatu jazat mukhalafatul ijma'i wa ihdatsu hukmin yatanasabu ma'al maslahatil haditsati. Jika maslahah sudah mengalami perubahan, maka boleh berbeda dengan ijma yang disepakati dan menentukan hukum baru sesuai dengan maslahah baru yang ada. Kehujahan ijma menurut mayoritas ulama adalah hujjah qat'iyah. Orang yang menentang tentang adanya ijma atau dia itu berbeda dengan ijma yang ada, yakfuru mukhaliful ijma wa munkiru inda aktsaril ulama, menurut mayoritas pelakunya itu menjadi kafir. Tapi menurut sebagian la yakfuru, tidak kafir, seperti pernyataan yaitu Al-Amidi, Imamul Haramain, Isnawi, dan Ibnul Hajib. Macam-macam ijma, satu ada ijma sore adalah yaitu kesepakatan di mana setiap mujtahidnya itu melontarkan pandangannya dengan terang-terangan dan jelas. Kemudian berikutnya adalah ijma sukuti. Nah, tentang ijma sukuti ini ulama berbeda pandangan lagi. Kalau menurut Malikiyah dan Syafi'iyah bahwa ijma sukuti tidak disebut ijma dan bukan hujjah. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah termasuk ijma dan menjadi hujjah qat'iyah. Terjadinya ijma bisa apa tidak, pernah apa tidak, ulama beda. An-Naddam, sebagian Mu'tazilah dan sebagian dari Syiah menyatakan tidak mungkin terjadi ijma. Kemudian menurut jumhur mungkin terjadi ijma. Hari ini ijma bisa terjadi jika para ulama yang ahli di bidang ijtihad dari berbagai negara, ulama itu punya kompetensi dan diakui kepakarannya, diundang ngumpul di satu negara untuk melaksanakan konferensi muktamar atau seminar skala internasional nadwa, menghasilkan kesepakatan, maka itu terjadi ijma, tapi tanpa mujamalah, tanpa muhabah. Itulah kesimpulan tentang ijma. Jelasnya monggo nanti dibuka dan dibaca kembali. Allahumma innastauda'naka ma 'allamtana warduduhu inda hajatina ilaihi ya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.